Oke, baik. Hari ini jumpa lagi dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya dan kita tetap membahas mengenai tutorial akuntansi di kelas akuntansi ini. Dan hari ini adalah hal yang paling mendasar lah boleh saya katakan dalam membahas tentang akuntansi, yaitu pengelompokan akun ya. Pengelompokan akun itu paling mendasar ya kan. Kalau misalnya orang akuntansi nggak tahu pengelompokan akun bahaya. Jadi saya bahas pengelompokan akun, saya nggak bahas memang secara teori demi teori yang lebih luas ya kan. Saya akan buat secara praktisinya saja. Oke, pengelompokan akun. Jadi apa itu akun? Itu yang pertama ya. Akun itu adalah tempat untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Jadi sebenarnya akun itu adalah tempatnya atau tempat atau formatnya, apa yang harus kita tulis gitu. Seperti misalnya ada transaksi yang terjadi, apa yang kita tulis akunnya, apa yang kita catat, itu dia. Jadi ketika ada transaksi dalam perusahaan, maka kita harus mencatat ini, itulah akun. Oke, nanti kalau teman-teman terus mengikuti tutorial atau kelas akuntansi ini, teman-teman bisa memahami ya kan apa sebenarnya akun itu dan bagaimana mencatatnya. Itu nanti dalam penjurnalan. Baik, kemudian akun terbagi dua jenis, yaitu akun real, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan ada juga akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Jadi ada dua jenis akun, ada aset, liabilitas, dan ekuitas, itu akun real. Kemudian akun nominal ada pendapatan dan beban. Baik, kemudian aset terbagi 5 jenis. Nah, aset yang tadi itu terbagi 5 jenis, yaitu aset lancar, aset investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud, aset lain-lain. Nah, jadi yang dicatat bukan aset lancarnya, yang dicatat bukan nama asetnya, tidak, tapi anak daripada akunnya itu. Ya, akun itu itulah kas. Aset lancar itu kas itu berupa uang tunai, surat berharga misalnya saham dan obligasi yang jangka pendek, kemudian ada piutang, ada wesel tagih, ada perlengkapan, ada biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, persediaan barang dagang. Ini termasuk aset lancar dan inilah yang namanya akun. Ya, ini yang dinamakan dengan akun dan inilah yang dicatat nantinya dalam penjurnalan atau dalam pencatatan akuntansi lainnya. Bukan nama aset lancar yang dicatat, tapi kas, misalnya uang tunai itu kas, surat berharga, kemudian piutang. Piutang itu adalah misalnya begini, saya meminjamkan uang saya kepada seseorang, maka itu berarti dia berhutang sama saya, tapi saya yang berpiutang ke dia. Ya, ada perbedaan utang dengan piutang. Saya jelaskan dulu ya. Piutang itu adalah dari sisi yang memberi pinjaman. Misalnya saya berikan pinjaman kepada orang lain, itu bukan utang saya, itu utang dia. Tetapi itu piutang bagi saya. Itu dia utang dengan piutang. Kemudian wesel tagih, yaitu piutang yang memakai promise atau yang memakai surat yang harus tanda tangan ya, memakai janji gitu, pakai surat. Kemudian ada perlengkapan itu adalah alat-alat yang dipakai namun dia bisa langsung habis, misalnya pulpen, kertas. Kan nggak mungkin pulpen ini kita pakai selamanya. Nggak mungkin kita pakai ini 5 tahun terus ya kan. Nah, pasti kan harus berganti, itu yang namanya perlengkapan. Kemudian biaya dibayar di muka. Maksudnya apa biaya dibayar di muka? Kenapa termasuk aset? Aset itu tahu ya, aset itu harta ya. Biaya dibayar di muka itu misalnya seperti ini, sewa. Itu kan termasuk biaya kan, biaya sewa, beban sewa. Nah, ketika kita membayar di muka, misalnya kita mau menyewa sebuah rumah, lalu kita bayar di muka, kita bayar dulu baru kita pakai rumah itu. Nah, itu namanya biaya dibayar di muka. Itu kan aset kita udah bayar, berarti kita berhak untuk tinggal di rumah itu. Nah, kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima, kemudian ada persediaan barang dagang. Kalau persediaan barang dagang itu nanti di perusahaan dagang. Kemudian ada investasi jangka panjang. Ini investasi, tadi kan kalau sudah berharga dia itu investasi jangka pendek. Aset lancar itu ya aset yang cepat perputarannya, seperti uang atau kas, itu kan cepat sekali perputarannya. Nah, investasi jangka panjang ini lebih dari 1 tahun, ya, itu saham dan obligasi contohnya. Itu nanti kita pelajari di akuntansi keuangan 1. Ya, kemudian ada aset tetap. Aset tetap ini adalah aset yang tidak langsung habis. Misalnya bangunan, mesin, kendaraan, tanah. Apakah kita beli bangunan lalu sekali pakai hancur? Kan enggak ya kan. Jadi kalau aset tetap itu bisa dipakai dalam jangka panjang dan ini memiliki penyusutan. Bangunan, mesin, kendaraan itu punya penyusutannya, sedangkan tanah tidak ya, tidak ada penyusutan tanah. Maksudnya penyusutan itu berkurangnya nilai bukunya.
Ya, berkurangnya nilai ekonomisnya. Ketika kita beli bangunan 100 juta, maka ketika kita jual nggak mungkin 100 juta, pasti turun harganya karena berkurangnya kualitas daripada aset tersebut, ya kan. Kemudian ada aset tak berwujud seperti hak cipta, hak paten, goodwill itulah nama baik, ya, nama baik dari perusahaan. Kemudian ada aset lain-lain, yaitu aset yang tidak tergolong dari 4 yang di awal tadi. Kemudian setelah aset, akun real selanjutnya adalah liabilitas. Liabilitas ini kewajiban. Jadi kalau aset itu adalah hak kita, yaitu harta kita, tapi liabilitas ini adalah kewajiban kita. Tanda kutip utang kita, itu dia cara gampangnya, utang kita. Liabilitas itu terbagi dua, yaitu ada kewajiban, ya, liabilitas sama dengan kewajiban, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek itu adalah kewajiban yang harus dibayar dalam 1 tahun, harus dipenuhi dalam 1 tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Ya, kalau jangka pendek misalnya utang usaha ini misalnya saat kita mau membayar utang atau kita mau berhutang kepada orang lain, ya kan? Misalnya kita beli barang dagang, kita beli perlengkapan, masih kredit, itu namanya utang usaha. Kemudian wesel bayar, ini kebalikan dari wesel tagih tadi. Kemudian biaya masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, ini kebalikan dari biaya dibayar di muka. Kalau pendapatan diterima di muka, kita yang menerima pendapatannya. Misalnya saya kan ngajar private, ya kan, saya dibayar di muka. Nah, itu kewajiban saya, itu utang saya masih, dan saya harus kerjakan. Misalnya sebulan saya dibayar di awal di muka, ya kan, saya harus kerjakan itu, ya kan. Memang saya tidak akan mencatatnya karena akuntansi itu mencatat milik perusahaan. Teman-teman bisa lihat 4 postulat dalam akuntansi. Nah, kemudian ada utang pajak dan utang bank. Sedangkan kewajiban jangka panjang ada utang obligasi dan utang hipotek. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas biasanya disebut juga dengan net assets atau aset bersih. Contohnya modal dasar, modal setor, atau agio saham. Jadi, yang mana yang dicatat akunnya? Contohnya itu modal dasar, bisa disebut juga dengan modal, atau nama pemilik perusahaannya, atau nama orang yang menyetor modalnya, kan? Modal Tuan Willy, begitu dia. Ya, misalnya saya punya perusahaan, lalu saya setor modal saya, itu namanya modal dasar atau modal Tuan Willy gitu. Nah, jadi modal ini, ekuitas ini adalah modal dari kita, ya, yang kita punya sendiri dan kita berikan kepada perusahaan, ya. Sedangkan kewajiban kan dari pihak luar. Nanti kita akan bahas di persamaan dasar akuntansi mengenai kewajiban dan juga ekuitas, ya. Nah, selanjutnya pendapatan. Pendapatan itu terbagi 2 jenis. Ada pendapatan operasional, ada pendapatan non operasional. Pendapatan operasional misalnya pendapatan jasa, penjualan, dividen, pendapatan sewa. Maksudnya apa di sini operasional ini? Operasional di sini maksudnya adalah pendapatan yang didapat dari kegiatan utama perusahaan itu. Ya, misalnya kegiatan utamanya itu menjahit. Menjahit itu kan jasa kan? Tailor misalnya. Jadi itu pendapatan jasa namanya. Tapi kalau misalnya dengan menjahit, kemudian dia mendapatkan ada yang nyewa mesin jahitnya, ya kan, itu bukan pendapatan sewa sama dia. Pendapatan sewa memang, tapi itu termasuk pendapatan non operasional nantinya, karena kan yang utama dari situ adalah jasa jahitnya, bukan sewa mesin jahitnya atau sewa baju pengantin yang ia jahit. Nah, jadi perlu sekali pertimbangan-pertimbangan yang matang ketika kita mau mencatat akun ini. Nah, kemudian pendapatan operasional itu pendapatan yang di luar kegiatan usaha. Ada contoh lagi, misalnya kita buka bengkel nih. Bengkel itu jasa atau dagang? Jasa, ya. Bengkel itu kan perusahaan jasa. Lalu di bengkel itu juga ada jual teh manis. Karena orang nunggu, ada yang jual teh manis. Dan sama yang jual teh manis itu orang bengkel itu juga. Jadi yang mana yang kegiatan pendapatan operasional? Ketika dia melakukan perbaikan, misalnya perbaikan sepeda motor, perbaikan mobil gitu. Tapi kalau misalnya dia menjual teh manis, apakah itu pendapatan operasional? Tidak, itu pendapatan non operasionalnya. Oke, nah, lalu ini kan akun nominal ada 2, pendapatan dan juga yang terakhir ada beban. Oke, beban dibagi juga 2 jenis, ya. Ada beban operasional, itu beban gaji, beban listrik, air dan telepon. Itu biasa digabung, listrik, air dan telepon itu utilitas, ya. Jadi gini, kalau misalnya kita membayar karyawan, itu beban bagi kita. Kita bayar gajinya, kemudian kita bayar listrik, air, dan telepon, itu beban kita. Beban perusahaan kita, beban asuransi, beban iklan, beban sewa, beban aset tetap, dan banyak sekali beban lainnya. Ya kan? Dan ini yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Dan juga yang terakhir
Ada beban non operasional, yaitu beban bunga, rugi, dan penjualan aset contohnya. Yaitu terlepas dari beban atau terlepas dari kegiatan operasional perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah akun yang spesial, tapi ini bisa saya masukkan ke ekuitas lah ya, atau timbal balik dari yang namanya ekuitas ya, yaitu akun privé. Akun privé itu adalah akun yang digunakan untuk mencatat pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Kita udah setor modal kita udah setor uang kita, kemudian nggak mungkin kita nggak nikmati ya kan. Kita bisa ambil uang kita bisa ambil uang kas perusahaan kita untuk keperluan pribadi kita, itu disebut dengan privé. Nah, jadi inilah mengenai pengelompokan akun. Jika teman-teman mungkin nggak bisa membahasnya atau menghafalnya, bukan menghafal ya, kita harus pahami, nggak bisa memahami dalam satu kali, silakan ulang-ulang video ini supaya bisa memahaminya. Dan teman-teman bisa juga screenshot screenshot PPT yang saya tampilkan sehingga bisa mendapatkan dokumen yang lengkap gitu mengenai pengelompokan akun. Ini saja yang bisa saya bagikan, dan jika channel ini menolong, jika channel ini memberikan informasi yang baik, saya akan buat terus tutorial akuntansi. Silahkan subscribe dan juga tekan tanda loncengnya. Silahkan like, komen, dan juga share. Dan di bagian deskripsi ada nomor WhatsApp saya, bisa dihubungi. Jika teman-teman ada di Kota Medan, saya bisa mengajar les private akuntansi dan juga bisa konseling di WhatsApp. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.